Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallimu ala hadan nabiyil karim nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu mu'aqqabatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda wa ma lahum min dunihi min wal. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam kehidupan ini proses. Allah sendiri menciptakan segala sesuatu juga proses. Iya. Idza arada ayyaqula lahu kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala berkehendak terhadap sesuatu, Ia mengatakan jadilah, maka jadilah. Tidak berarti kun dengan ucapan kun jadilah maka jadilah. Jadi sesuatu itu proses. Kun jadi bukan kan kun kalau semua. Kun bukan. Jadi Allah mengatakan jadilah maka jadilah, dan bentuknya proses. Ketika Allah menciptakan Adam, itu bukan berarti kun dari tanah langsung jadi Nabi Adam. Proses. Jadi ada seorang ulama menjelaskan itu campuran tanahnya itu berbagai macam. Makanya dalam Al-Quran itu banyak sekali. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Allah menciptakan dari tembikar yang sangat panas. Allah menciptakan Adam dari tanah dan lain sebagainya. Apalagi manusia. Manusia kalau menurut kita sih ruwet ya, tapi kalau Allah sih ya tentu tidak. Khalaqal insana min salsalin min salsalin min tin. Khalaqal insana min sulalatin min timah. Ya, surat Al-Mu'minun. Sungguh aku telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Bisa dibayangkan saripati tanah. Apa yang kita makan? Apa yang kita makan? Macam-macam kalau ada beras, ada iwak, ada lombok, ada papaya, ada apel, ada buah kering, semuanya kan dari tanah masuk ke dalam perut kita. Belum lagi proses
proses pengadaan bahan-bahan itu sesuatu yang proses lama. Ya kalau mukar sih ya, tomat 5, mukar di warung, ada nasinya, ada sambalnya, ada buah-buahnya. Tapi bagaimana proses terjadinya beras, bagaimana proses terjadinya lombok abang, bagaimana terjadinya bawang. Bawangnya harus dikirim dari Jawa Barat lewat laut berapa hari. Minum banyu ini aja itu sudah berapa hari. Mengalirnya air dari Balangian menuju ke yang tanah itu berapa hari. Kalau kita naik speed satu cis ya, kapal itu setengah 2 jam sampai. Ada di situ cabang Muhammadiyah, salah satu cabang Muhammadiyah di Kabupaten Banjar itu ada sekampungan. Nah airnya itu dari situ. Lama prosesnya. Jadi ketika kita menyampaikan kemarin bahwa untuk menghadapi sebuah kesulitan, Ibnu Qayyim menjelaskan kepada kita Al-Qaidatul Ula. Rumus yang pertama itu lastawahdaka. Yang mengalami kesulitan itu bukan Anda saja, bukan kamu saja. Kalau kita ke rumah sakit, apa orang sakit itu kita aja? Banyak sakit. Tidak kita aja, bermacam-macam. Jadi, lalu kenapa kita merasa gelisah? Lalu kenapa kita merasa putus asa? Kan tidak ada dalilnya bahwa orang yang mati itu karena sakit. Tidak ada. Buktinya apa? Orang yang sakit sembuh. Orang yang sakit sembuh. Ada juga orang sakit langsung mati, ada juga Pak. Cuma tidak semua. Banget sakitnya. Wah sekalinya wagas, sehat. Pak. Jadi tidak ada orang yang mati itu karena sebab-sebab yang ada terjadi di dunia. Kematian itu ketetapan Allah. Apa sebab? Itu bukan itu. Apa ini terompak sepeda motor mati? Ada ya orang terompak sepeda motor kan mati? Tidak bisa kita menetapkan seperti itu. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajalha. Itu seperti itu. Jadi makanya nanti kalau bahas tentang tadi itu ada beberapa ayat-ayat Al-Quran ada dikumpulkan itu. Ada 8 ayat, walaupun sebenarnya sih kumpulannya banyak juga. Sebagai motivator kepada kita ya. Untuk apa? Untuk memperbuat. Bukan kita termasuk golongan Qadariyah yang berpaham bahwa kekuatan itu ada pada diri manusia, tidak. Tapi Allah memberikan motivasi bahwa kita itu mesti berbuat gitu loh. Kita mesti berbuat. Ya wajar kalau Muhammadiyah itu berkemajuan, cuma ayatnya seperti itu. Jadi berpikir kita itu selalu mengadakan perubahan. Loh kalau sakit ya dirubah dong jadi sehat. Loh kok nggak sehat-sehat, itu masih ujian. Allah masih senang kok. Satu saat bisa sembuh, satu saat mati. Apa dikira kemudian mati itu menghadapi sesuatu yang sulit? Kan enggak. Bagi orang-orang yang bertakwa, maka dia akan mendapatkan kenikmatan. Seperti itu, tinggal bagaimana kita mengelola bekalnya ini. Persoalannya di situ.
Sehingga ada dalam diri kita itu sikap al-hubbu wal khawfu wal roja itu mesti ada, baik itu dalam kategori berakidah maupun dalam kategori beribadah, itu mesti ada ini, termasuk dalam kategori berakhlak. Bagaimana rasa cinta kepada Allah? Seperti kita saat ini menunjukkan rasa cinta kepada Allah. Apa kemudian kita pulang ke rumah juga gak punya rasa cinta kepada Allah? Ada. Jadi setiap detik rasa cinta kita kepada Allah itu ada. Begitu keluar kita bersandar, ya sandar dimulai dengan kaki kanan itu sudah cinta kepada Allah. Jadi setiap detik ketaatan kita kepada Allah itu ada nilai di sisi Allah. Nilainya bahkan berlipat ganda. Allah itu lebih hati-hati ketika seseorang itu berangkat ke masjid. Likulli khutwatin ilal masjid shadaqah. Setiap langkah, coba bagaimana pengawasan Allah itu kan? Sampai hal yang kecil itu diperhatikan oleh Allah. Setiap langkah kita menuju ke masjid itu sedekah yang mampu menghapus dosa-dosa kita. Siapa sih nggak ingin dosa-dosa dihapus oleh Allah? Diangkat derajat kita, kemuliaan kita di sisi Allah. Kita nggak problem di dunia ini dimuliakan Allah atau tidak, itu nggak problem. Tetapi kalau kita di dunia ini dimuliakan oleh Allah, derajat kita dekat dengan Allah, ya itulah memang kehidupan seorang muslim. Tapi tidak berarti lalu persoalan-persoalan hidup itu dibiarkan begitu saja. Jadi ketika berpikir kesulitan bahwa tidak kita saja, lo kan nyaman. Bukan ada aku aja, yang lain ada aja juga. Nah kalau yang lain dah kemudian seorang aja, nah itu yang bisa-bisa kita menjadi orang-orang yang putus asa dan gelisah. Yang kedua, la yaqdirullahu syai'an illa li hikmatihi. Allah itu tidak mentakdirkan sesuatu, melainkan di sana itu ada hikmahnya. Jadi Allah itu melimpahkan kesulitan kepada kita. Itu pada dasarnya bukan Allah tidak suka kepada kita. Kita yang tidak suka kepada Allah. Kitanya yang nggak suka kepada Allah sehingga kita menjadi orang-orang yang mengkafiri Allah. Karena kita mengkafiri Allah, lalu Allah tidak menyukai kita, kan begitu. Fadhkuruni adzkurkum wala takfuruni. Taatlah engkau kepadaku, ingat engkau kepadaku, aku pun juga ingat kepada engkau. Ikamnya kalau perhatian, aku kadang perhatian. Tetapi Allah tetap ingat, Allah tetap memiliki sifat Ar-Rahman. Itu melekat pada dia. Tidak ada makhluk yang di alam ini yang tidak diberikan rahmat kasih sayang oleh Allah. Binatang saja yang tidak taat kepada Allah juga diberikan perlindungan, kehidupan, pengaturan. Al-Muhaimin, Allah itu maha mengatur. Nah kalau alam semesta ini tidak ada aturan, tidak diatur oleh Allah, ya sudah kiamat habis. Ya memang sudah waktunya, memang sudah waktunya untuk terjadi al-asur al-awwal. Terjadi apa? Terjadi tiupan sangkakala yang pertama hancur alam semesta.
Dan kita meyakini ada as-sur yang kedua, wa nufikha fis-sur. Wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Surat Yasin. Ditiup trompet yang kedua, sur, sangkakala. Tiba-tiba ketika itu bangkit dari kubur menuju kepadaku yang siluni, yakni menuju ke al-mahsyar. Bagi kita orang yang beriman tidak masalah. Bagi orang kafir mengatakan, "Qalu ya wailana mamba'atsana min marqadina." Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalin. Celaka. Dikiranya orang-orang kafir itu kalau orang itu sudah jadi tanah, meninggal, kubur, bis kisah. Allah masih meninggalkan ajbud danab, tulang ekor belakang. Bisa jadi tulang-tulang yang lain hancur atau mungkin tidak hancur, tetapi ajbud danab ini masih ada, dan itu sebagai bahan untuk dibangkitkan kembali. Makanya tidak ada satupun makhluk manusia ini yang tidak dibangkitkan. Ini ada beberapa kenapa sih suatu kesulitan itu ditimpakan kepada kita? Itu ada hikmahnya. Yang kelima yang sampaikan, musibah dan bencana alam bahasa kita saja merupakan tanda kekuasaannya. Semua fenomena alam didesain agar manusia terus belajar membaca dan memaknai ayat Allah di alam raya maupun di dalam Al-Quran. Dengan pembacaan integratif ayat-ayat kauniyah dan ayat Qur'aniyah, manusia dapat mengembangkan sains dan teknologi. Kalau itu bentuknya adalah kesulitan yang sifatnya alam. Iya. Jadi akhirnya apa? Orang-orang yang punya ilmu pengetahuan itu berupaya semaksimal mungkin bagaimana kesulitan itu bisa dihilangkan. Nah sekarang ini kan banyak sekali sebenarnya kemudahan-kemudahan, Pak. Anak pemasak kalau usah mencari kayu. Bahari Eropa yang datang ke Amunta itu pertama menukik kayu itu, Pak. Kebetulan waktu itu kan banyak orang-orang Shinsu, sebet-sebetannya itu mau ditataki. Bah ini nyamannya tik masak. Ya Allah. Bahari Pak maulah sumur mangkuti banyak lebih dikit. Nah itu keluar banyak mencurhat seorang. Alhamdulillah wah ini. Jadi kesulitan-kesulitan yang menimpa pada diri manusia itu, apakah itu secara kauniyah maupun secara Qur'aniyah, itu semakin memberikan kemudahan kepada seseorang. Jadi jangan kemudian kesulitan-kesulitan yang terjadi itu dianggap adalah memberikan penderitaan. Tidak. Jadi semakin mudah. Wah ini kalau orang yang besi mobil atau bagus sedikit kan, kalau saya pakai kunci nanti ditonjol kan sudah bunyi. Itu jejar. Nah, itu bedi yang baik lagi. Kanan kiri, masuk ke lubang semua. Kekencangan masuk ke lubang. Ya Allah. Jadi itu dari kesulitan yang terjadi kepada manusia, akhirnya Allah memberikan. Kalau secara
kauniyah dan secara Qur'aniyah. Itu ada sebuah perkembangan. Iya, namanya suatu kesulitan itu diawali dengan penuh kedukaan. Namun perlahan itu pasti akan berganti menjadi sukacita, menjadi bahagia. Makanya sesungguhnya kematian itu adalah kelapangan. Si'atul haya, al-mautu huwa si'atul haya. Jadi kematian itu sebenarnya adalah keluasan hidup. Keluasan bagi yang mati, keluasan bagi yang hidup. Keluasan bagi yang hidup karena ia menderita sakit atau menderita sudah karena sudah namanya Tuhan ini kan umurnya, derajatnya sudah mulai dol. Kalau Pak syukur juga biar sama umur 70 tahun masih bisa dipakai, tangan masih dipakai, mata masih bisa melihat, bahkan baca Quran gitu masih baik. Makanya untuk menghindarkan penyakit Alzheimer, pelalian, itu sebenarnya Islam sudah mengarahkan kepada kita untuk menjalankan sholat dengan khusyuk dan tumakninah. Orang yang khusyuk dengan tumakninah itu akan terhindar dari penyakit pelalian, penyakit Alzheimer. Kenapa? Selalu fokus, Pak. Nah, orang yang kena Alzheimer itu kalau sembahyang itu nggak khusyuk. Allahu Akbar mana-mana kepikiran. Kok jadi itu kita ceramah, waktu ceramah ular ikan nyaring sudah. Ya itu kemana-mana kah pikiran. Tadi Haji Sulikan menerangkan apa? Tahu takwa ya. Jadi gak fokus, Pak. Itu Alzheimer itu kenapa? Karena kita tidak mengembangkan kekhusyuan dan tumakninah. Satu, yang kedua, kita ini baca Quran. Kalau perlu baca Quran itu nyaring, Pak, asal tidak mengganggu orang. Di rumah kita nyaring, tidak mengganggu tetangga, tidak mengganggu siapa, dalam sebuah kamar. Sholat tahajud dengan istri kan bisa sekali-kali dengan melaksanakan berjamaah. Selalu pun tidak mengapa. Artinya dibolehkan kita. Istri mendengarkannya juga dengan fokus dan dengan khusyuk, maksudnya juga dengan tumakninah. Itu adalah upaya-upaya. Nanti kalau sudah kita bicarakan tadi ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu adalah ayat-ayat yang mengandung motivator. Ayatnya motivator, memberikan motivasi terhadap kita bahwa kita itu mesti menuju kepada yang lebih baik, mesti menuju kepada perubahan. Yang namanya berubah itu mesti berubah ke baik. Nah, ada orangnya, aku ini sehat terus, jangan sakit, Pak. Ini kan ada pintar orang ini enak. Jadi perubahan itu mesti yang lebih baik, lebih bermanfaat. Karena sehat digunakan untuk berbuat sesuatu. Orang ada pernah itu diundang oleh ya, jamaah di Alabio, itu ada apa, selamatan pensiunan dapat duit kalau selamatan. Ada aja tentang orang itu bersyukur juga tuh sampai pensiun nih. Nah lain-lainnya ada juga matian, belum pensiun matian. Lu lagi bersyukur. Jadi dalam Islam itu tidak ada pensiun. Tidak ada pada pensiun. Oke lah kalau mengatakan pensiun karena pensiun dari pekerjaan pegawai negeri. Tapi istilah pensiunnya nggak ada, Pak. Fa'idha faragta fansab, itu mesti begitu. Fa'idha faragta fansab. Apabila selesai pekerjaan ini, gawe pekerjaan yang lain.
Mau umur di rumah, kenapa biar mau umur di rumah badan mati ke membaca? Kan usah diadani, mati itu datang seorangan. Ada sih, oh hidup gak ada semangat loh. Jadi salah satu daripada ayatnya, di samping kita tadi menghadapi sebuah kesulitan, itu ada jalan. Makanya Islam itu tidak mengarahkan kepada kita untuk menjadi orang yang putus asa, menjadi orang yang gelisah. Itu nggak ada. Sebab orang yang beriman, orang yang bertakwa, kumpul, itu mesti akan menjadikan dirinya itu tentram, itu mesti. Yang mengatakan itu kan Allah kan. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Sampai diulang itu Allah bidzikrillah tatma'innu qulub. Allah itu kan memberikan petunjuk kepada kita itu ada alam tanggung. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hatinya tentram karena dia berzikir kepada Allah. Dalam tafsir menyatakan karena dia taat kepada Allah. Yang lainnya mengatakan karena ia berjalan di atas jalan ketakwaan. Ujar orang tasawuf. Orang tasawuf itu selalu berjuang, selalu berusaha, selalu berikhtiar, as-salik ilallah. Berjalan menuju kepada Allah, berjalan menuju sampai tahapan ma'rifatullah, sehingga kita itu kenal dengan Allah. Allah bidzikrillah, ingatlah olehmu. Allah terjemahan tafsirnya i'lam, ketahuilah olehmu. Dengan taat dan zikir berjalan di atas jalan takwa, maka hatimu akan tentram. Berarti kalau kita ini tidak tentram, tidak dekat dengan Allah, itu iya, itu begitu. Kok jadi baca Quran saja ketika kita lihat hati kita itu gelisah, nah apa kan baca Quran, baca Quran. Apa-apa itu. Kenapa? Karena kita mampu untuk berbicara dengan Allah, bukan Allah yang berbicara dengan kita. Allah dengan Quran itu supaya kita mampu untuk berbicara dengan Allah. Ya, kalau Nabi Musa itu memang Allah yang berbicara dengan Nabi Musa. Itulah mukjizat yang ada pada diri Nabi Musa. Kalau kita berdoa, berbicara dengan Allah, melaksanakan sholat, berbicara dengan Allah, baca Quran, berbicara dengan Allah. Allah sumber daripada ketentraman. Jadi kalau orang itu tidak dekat dengan Allah, ya jelas jauh dari ketentraman. Nah, jadi ketika kita membangun optimisme, nah ini. Jadi Islam itu juga mengajarkan bagaimana ayat-ayat itu memberikan motivasi terhadap kita. Ayat itu saya dimulai lahu mu'aqqabatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Bagi manusia itu ada malaikat-malaikat yang selalu menjaga dengan bergiliran dari depan dan belakang atas perintah Allah. Jadi ini sebuah keyakinan bagi seorang mukmin bahwa ada juga makhluk yang lain yang
apa? Yang menjaga kita, yang mendoakan kita. Kita ini taklim didoakan oleh para malaikat. Allahumma firlahu warhamhu, berikan ampunan kepada orang yang taklim, berikan rahmat kepada orang yang taklim. Banyak itu nanti beberapa hadis yang menunjukkan tentang itu. Ketika orang itu berwudu akan tidur, itu juga didoakan oleh malaikat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan untuk menjaga al-qadar ini. Setiap manusia mi'atun wasittuna malakan yadubuna alama udhirulah. Jadi ada 160 malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menghalau apa-apa yang tidak ditakdirkan kepada manusia itu. Kita tidak bisa mengatakan salahkah Allah itu jadi menetapkan sesuatu. Bukan begitu pemahaman kita, bahwa ketetapan Allah itu kalau terjadi kepada seseorang itu tidak akan lepas. Tidak akan lepas. Apa-apa yang ditakdirkan oleh Allah kepadamu, maka ia tidak akan meleset. Itu mesti begitu. Tapi Allah memberikan penjagaan kepada setiap kita. 160 malaikat ya Pak. Kalau itu bentuk manusia, malaikat itu bentuk yang syahadat, yang tidak gaib. Itu banyak sekali. Sedangkan di masjid kita ini tidak sampai 160. Nah, jadi artinya apa? Artinya wa anna ma'ahtaka lam yakun li musibaka. Apa saja yang bukan bagianmu itu tidak akan kamu terima. Sudah keyakinan. Jadi makanya kita tidak bisa memaksakan kepada orang. Ya kalau memang tidak lulus itu nggak apa-apa nanti. Nanti dengan keyakinan Allah akan memberikan yang lain yang lebih baik. Itu mesti begitu. Ulun masih ingat dulu. Masih ingat kan? Tahun pertama kada dapat ulun. Ayo enak kada apa-apa. Tahun kedua kada dapat orang pulang. Tahun ketiga kada dapat pulang. Tahun keempat apa yang didapat oleh nomor 1, 2, 3, dan 4 ulun dapat bertahan Allah. Lalu menghadapi 4 tahun ada permohonan, saya kok dapat harus itu dapat juga semua pasti mau tadi, tetapi tadi kebelakangan ini itu ternyata apa yang didapat oleh 1, 2, 3 dapat bertahan. Tapi sabar keempat udah masih ingat soal ini. Kenapa? Allah memang tidak menetapkan. Ketetapan Allah itu yang keempat, tidak meleset juga, bahkan lebih baik. Ini secara pribadi ya, mungkin pian ada juga seperti itu. Iya, dapat yang lain. Ternyata seorang yang terakhir dapat itu gimana kan dapat. Tapi karena itu memang ditakdirkan untuk kita, ada lain Allah. Jadi makanya kita ini tidak pernah berputus asa. Kada dapat, kada apa juga, itu kan. Mungkin bentuknya yang lain yang kita tidak tahu. Nah kembali, innallaha la yughayyiru ma, sesungguhnya Allah ini ingat loh pakai inna loh ya. Inna itu harfu taukid, tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Artinya serius sekali Allah ini. Sesungguhnya Allah tidak merubah, tapi menggunakan la nafiyah.
di sini walaupun Allah tidak merubah apa yang ada pada suatu kaum sehingga mereka kaum itu merubah terhadap diri mereka. Artinya satu saat ketika seseorang itu melakukan perubahan, umpamanya dia itu sakit supaya tidak sakit, kadang-kadang tetap aja sakit. Karena pakai olah. Tetapi kebanyakan, ingat, kebanyakan kita harus memiliki sikap perubahan itu dulu. Itu yang paling penting. Jadi jangan sampai kita itu tidak menggunakan ikhtiar. Makanya Ibnu Qayyim itu nikmat yang ketiga itu nikmatun ikhtiyariyatun. Sedikit dulu. Nikmat yang pertama adalah nikmat fitriyah, yang kedua alamiah, yang ketiga adalah nikmat ikhtiar. Kenapa kita ini punya rumah, kenapa kita ini punya sepeda motor, kenapa kita ini beli baju, kenapa itu kenikmatan ikhtiar. Nikmatun diniyatun, nikmatun ukhrawiyatun. Wah, senang banget. Jadi kita tetap mengadakan taghyir, perubahan. Yang tadinya nggak bisa baca, ya harus ingin baca Quran. Tapi ada juga ketika baca Quran tatap yang nggak bisa. Ada ya saudara pintar lalu nanti ada lali. Itu orang belajar sebulan bisa ada. Begitu tahun bulan yang kedua ulang baca. Ini saya nih kujut ya kadang mengerti. Makanya Allah menggunakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nanti akan ada korelasi dengan ayat wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Apa yang kamu kehendaki yang berlaku adalah kehendak Allah. Jadi supaya kita tidak pernah jelek sangka kepada Allah, tetapi kita selalu husnudzon, baik sangka kepada Allah. Adana Allah wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.